Saudara-saudara, memang ada perdebatan-perdebatan teologis yang tidak akan habis-habisnya selama kita semua mencari kebenaran. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa masalah kitab-kitab yang diyakini oleh Kristen, Ortodoks maupun Katolik. Kenapa Kristen atau khususnya kami orang Kristen percaya bahwa Alkitab yang disebut Deuterokanonik itu tidak bisa diterima kevalidan dan validitas sebagai wahyu Allah yang terinspirasi oleh Roh Kudus? Karena Bapak Ibu, syarat-syarat sebuah kitab diterima yang pertama adalah ditulis oleh rasul. Kalau perjanjian lama tidak menjadi masalah lagi, karena yang menentukan itu adalah kaum Masoret, orang Yahudi. Jadi Kristen, Katolik, Ortodoks, Yahudi tidak menjadi masalah lagi, karena tidak ada yang membantah 36 atau 39 kitab. Yang menjadi persoalan adalah bahwa 27 kitab itu orang Yahudi, Masoret, itu tidak ikut menentukan. Dan yang menentukan itu adalah gereja mula-mula. Sehingga gereja mula-mula melalui suatu kesepakatan atau magisterium bahwa yang menulis kitab haruslah seorang rasul. Contoh, Matius rasul, Markus dan Lukas tidak. Namun Yohanes rasul dan seterusnya 14 kitab adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Yakobus juga tidak. Jadi syarat pertama sebuah kitab diterima adalah tulisan rasul. Yang kedua adalah syarat sebuah kitab diterima apabila kita membaca Alkitab ya dan memahami 27 kitab yang diterima itu. Yang kedua adalah backingin rasul. Nah, ini yang harus diperhatikan, backingin rasul. Markus itu di backing keras oleh Petrus. Lukas dibikin keras oleh Paulus. Sehingga kevalidan, keabsahan, ketidaksalahan atau ineransi Bible itu tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, harus ada backingan rasul. Markus bukan rasul, tapi backingannya adalah Petrus. Sehingga Injil Markus dulu sering disebut dengan Injil Petrus. Lalu Lukas dibikin oleh Paulus. Lalu Yakobus kenapa diterima? Karena dia saudara kandungnya Yesus. Kandung dalam pengertian satu ibu ya, bukan satu bapak. Nah, disinilah ada perbedaan kita dengan Katolik. Katolik berkata bahwa Yesus tidak punya saudara kandung. Nanti di bagian lain saya akan bahas itu. Akan membuktikan secara bahasa Yunani bahwa Yesus punya saudara kandung. Jadi kalau Yakobus bisa diterima suratnya, Yudas bisa diterima suratnya, itu karena saudara dekatnya Tuhan Yesus atau saudara kandungnya Tuhan Yesus. Saudara dari Injil Markus, Injil Lukas dicatat di situ bahwa saudara Yesus. Memang itu ada perdebatannya antara Kristen dan Katolik dan Ortodoks. Jadi ada backingan rasul. Yang ketiga adalah bahwa komposisi isi. Kitab-kitab ini tidak boleh bertentangan, bahkan memuat tendensi pribadi di dalam tulisan-tulisan yang dibuat oleh sang penulis. Sehingga disinilah Deuterokanonik tidak bisa. Sekali lagi, sehingga disinilah Deuterokanonik, kitab-kitab yang diakui oleh Katolik maupun Ortodoks, itu tidak bisa diterima. Karena jemaat mula-mula sebelum tercemar oleh racun Konstantin abad ketiga, akhir dan memasuki abad keempat dengan tanda salib pada waktu ia berperang dan memanggil punggawa-punggawa atau pembesar-pembesar dengan cara apa kita bisa menang. Lalu pada waktu ia berperang ada tanda salib, lalu mereka berkata, oh, itu lambang orang Kristen, dan besoknya atau seterusnya selanjutnya dia berperang, dia menang, lalu dia menjadi agama negara abad keempat. Jadi
komposisi isi itu penting. Kitab Makabe, kalau Bapak Ibu baca, itu kitab yang banyak berisi tentang perebutan kekuasaan. Kota suci harus dikembalikan, atau Israel Raya harus kembali merdeka. Jadi bukan memuat tentang wahyu Allah, tentang penyelamatan soteriologis, tapi berisi tentang keinginan Israel untuk menjadikan Yerusalem kota suci yang terjadi lagi, atau yang sudah hancur jadi kota suci lagi. Padahal Allah hanya memilih kota suci Yerusalem sebagai prototipe. Lalu setelah itu, kota suci itu setelah dihancurkan oleh Titus tahun 70, maka konsep kota suci itu tidak berlaku lagi secara iman Kristen, tetapi tempat di mana Allah bertata itu adalah tempat suci. Jadi komposisi isi ini yang penting. Yang keempat adalah circular reasoning, atau kitab-kitab itu saling melengkapi. Maksudnya begini Bapak Ibu, sekalipun mohon maaf berita Wahyu berkata bahwa Yesus berjalan-jalan di pelataran bait Allah dan ada di kitab Deuterokanoni, oke lah, mungkin tercatat, tetapi itu bukan kebenaran Ibu Rita. Tolong dicamkan Ibu Rita. Saya hormat untuk Anda, tapi untuk masalah ini tidak. Ibu Rita juga pernah kepleset persoalan teologi teori autoktosia, dan saya sudah bantah juga di video saya yang sebelumnya. Ibu Rita juga percaya bahwa ada manusia lain selain Adam, dan ini Ibu belajar teologi gimana ya? Kalau Ibu belajar itu adalah pemahaman yang ada di Afrika, autoktosia, dan itu banyak di Korea. Dan itu menyangkal satu garis lurus dari Alkitab bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Dan akhirnya penafsiran itu berdampak negatif sekali terhadap Kejadian pasal yang ke-6. Jadi circular reasoning atau komposisi isi yang tidak bertentangan itu yang menjadi dasar. Artinya apa begini? Tidak ada satu kitab pun yang sekarang kita akui, 27 kitab selain Deuterokanoni, itu isinya bertentangan. Contoh yang sering diperdebatkan adalah Paulus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi Yakobus berkata, ya kalau kau punya iman, tunjukkanlah imanmu itu. Kedua, kalimat ini sepertinya kontradiktif. Namun kalau kita mengkajinya dari sisi latar belakang dan penekanan setiap kitab, maka Paulus menekankan definisi iman. Iman itu adalah suatu kepercayaan di dalam batin, jiwa, dan roh. Sedangkan Yakobus berbicara tentang apa yang kau imani itu dibuktikan di dalam aktusmu atau kelakuan. Jadi tidak ada pertentangan. Yakobus tidak bertentangan dengan Paulus, dan Paulus tidak bertentangan dengan Yakobus. Jadi dari syarat-syarat sebuah kitab diterima ini, maka dapatlah kita simpulkan bahwa bukan gereja Katolik yang menentukan kitab. Ini ngawur ini. Gereja Katolik tidak punya andil menentukan kitab. Kata Katolik itu artinya am. Saat itu gereja cuma satu. Harus dibedakan antara gereja Katolik am, gereja mula-mula, dengan gereja Katolik Vatikan. Kalau gereja Katolik Vatikan itu bukan mereka yang menentukan kitab, karena mereka hanya meneruskan apa yang ditentukan oleh jemaat mula-mula. Dan kami Kristen juga meneruskan apa yang ditentukan, dipercaya, diputuskan oleh gereja mula-mula. Sama. Jadi kalau kalian mengklaim kami yang punya kitab, ngawur itu. Itu dari mana ya? Seolah-olah Tuhan itu cuma kamu sendiri yang punya ya. Eksklusisme pemahaman seperti ini berbahaya. Seolah-olah Tuhan itu hanya punya orang Katolik. Nah begitu. Yang menentukan kitab-kitab itu adalah jemaat mula-mula. Dan sampai abad ketiga, sebelum mereka
terbawa racun Konstantin, agama negara, maka setiap orang mau menjadi Kristen ya tanpa sebuah iman yang kuat dan teguh. Ya mau jadi pejabat, mau jadi penguasa, mau jadi orang yang dipandang di kerajaan, ya masuk Kristen. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan tidak begitu. Jemaat mula-mula lah menentukan, dan itu bukan jemaat Katolik yang sekarang yang ada di Vatikan, atau ada yang sekarang sising kepausan dengan paus dan paus Romo dan segala macam itu. Enggak. Itu adalah hasil tafsiran daripada sistem gereja Katolik am atau Katolik yang disebut Katolik umum. Jadi dulu itu sebelum terjadi perpecahan, satu saja disebut dengan gereja universal atau Katolik am. Nah, jika Katolik berkata mengklaim bahwa mereka menentukan, bagaimana dia Ortodoks? Takut. Pastor Alergo takut berdebat sama Romo Cafe, takut berdebat dengan kaum Ortodok, atau Romo-Romo yang lain takut berdebat dengan orang Ortodok. Takutkah? Hanya bisa menyerang Kristen? Takut kan? Karena perpecahan juga terjadi. Menurut mereka juga terjadi kan? Persoalan anak keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari anak. Itu saja kan? Velu gue itu kan? Jadi takut ya? Takut. Makanya Kristen yang diserang kan? Nah, kami mau meluruskan kembali bahwa menentukan kitab itu bukan Katolik, tapi gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula itu juga kami pakai. Gereja mula-mula juga kami percaya mereka sebagai bapak-bapak pendiri gereja mula-mula dan meneruskan gereja mula-mula. Dan ajaran itulah yang tertulis dalam Alkitab sehingga kami percaya hingga hari ini. Jadi, saya mau luruskan kembali lagi bahwa kitab yang kita miliki sekarang tidak ada Deuterokanoni. Di luar 27 kitab dan 39 kitab adalah kitab yang salah. Tidak terinspirasi Roh Kudus. Karena jemaat mula-mula sudah menentukan itu. Sehingga di video saya yang satu saya berkata, Yesus saja tidak mengutipnya. Yesus saja tidak mengutip. Dan kitab-kitab Deuterokanonik itu munculnya di tahun 300 sampai tahun 100. Maka seharusnya orang Yahudi saat sebelum mengkanonkan 36 atau 39 kitab perjanjian lama, maka mereka mungkin bisa mengambil salah satu kitab Deuterokanoni. Ternyata tidak. Berarti Tuhan memakai mereka untuk menolak. Nah, kalau mereka saja tidak tolak, kita punya akar yang sama dari Yahudi, mereka saja tidak terima. Kenapa Katolik mau terima? Kenapa juga Ortodoks mau terima? Dalam hal ini boleh kita berbeda, tetapi jangan berkata kitab-kitab atau Alkitab itu adalah hasil produk dari gereja Katolik Roma. Bukan, itu salah besar. Anda salah besar. Jangan susun, jangan bangga, jangan arogan, jangan sombong, jangan merasa bahwa kalian itu gereja pertama. Tidak begitu. Mandat itu adalah universal. Great Commission universal. Dan sekali lagi terakhir, yang menentukan satu kitab diterima itu adalah persoalan kerasulan, bikinan rasul, komposisi isi, dan sekolah reasoning. Sehingga yang menentukan adalah jemaat mula-mula. Dan kami juga percaya jemaat mula-mula dengan mengkhotbahkan sesuai apa yang tertulis sama Alkitab. Jadi siapa yang salah? You tidak salah, saya juga tidak salah. Tapi tolong tidak salahkan kami bahwa kami mengambil kitabnya Katolik. Bohong kamu, pendusta kamu. Kami tidak mengambil kitab Katolik, tapi kami mengambil kitab yang telah ditentukan oleh, dipercaya oleh, dan diyakini oleh, dan diputuskan oleh gereja mula-mula hingga hari ini yang dipegang teguh oleh gereja Kristen. Tuhan berkati. Salam, masal ubraka.